coba pertanyaan kita tiba-tiba nakal warga negara ini. Jangan-jangan selama ini sudah banyak kepala daerah itu warga negara asing. Untung ini Amerika nyeletuk. Kemarin-kemarin saya biasanya hadir seorang diri, percaya diri gitu ya. Nah, kali ini bersama dengan guru saya gitu ya. Ini guru-guru. Jadi ampun. Udah Ferry Amsari. Beliau adalah pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Sebenarnya dia juga punya channel kita, channel Ferry Amsari. Bang Ferry kalau kita lihat misalnya itu kan hampir tuh tiap hari di televisi. Bagaimana memberikan bukan kritik melawan pemerintah gitu ya, tapi selalu keberpihakan kepada kaum marginalized. Jadi hampir tiap hari tuh begitu buka televisi. Nah, saya juga hampir tiap hari. Bedanya cuma satu. Kalau beliau tampil menjelaskan gagasannya, saya menjadi penonton untuk melihat apa gagasannya gitu di televisi itu. Karena istimewanya, maka kemudian kita berdiskusi di tempat ini paling tidak untuk berbagi gagasan soal perjalanan demokrasi kita di tanah air. Karena kalau bicara demokrasi luas banget gitu, jadi kita akan fokuskan. Kebetulan saja kalau pemirsa ikuti, baru saja Mahkamah Konstitusi itu kemudian melakukan pemeriksaan terhadap beberapa perkara pilkada gitu ya. Jadi kalau pemirsa ingat gitu ya, kalau ingat kita pilkada itu di 9 Desember pada saat masa pandemi. Sekarang masih pandemi gitu ya. Jadi pilkada berlangsung itu ada 270 daerah gitu ya. 9 provinsi, lalu kemudian 224 kabupaten, 37 kota itu yang melakukan pilkada. Yang dari 270 itu ternyata ada ratusan yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian yang berdasarkan hasil verifikasi administrasi, 32 yang lolos berkas untuk diperiksa. Gitu. Lalu kemudian dari 32 itu ada 16 yang diperintahkan PSU. Ada sebenarnya menarik, sebelum kita dengarkan tanggapannya, ada yang menarik di catatan teman-teman gitu ya, baik dari Kode Inisiatif, lalu kemudian teman-teman di Kopel juga, ternyata bahwa dari sekian banyak permasalahan itu ternyata berulang-ulang saja dari periode sebelumnya. Misalnya kita lihat ada soal money politik, ada soal netralitas birokrasi, profesionalisme penyelenggara gitu ya, itu yang paling ini. Tapi yang paling tahun ini ada dua yang menurut saya masuk sejarah. Peristiwa kelam dalam demokrasi kita karena satu adalah ada secara sengaja menghilangkan atau menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya gitu ya. Misalnya ada di Morowali, yaitu ada perusahaan gitu ya yang melakukan itu, lalu kemudian Morowali Utara, kemudian ada lagi satu, nah ini yang menurut saya agak deg-degan juga sebenarnya kemarin kami, udah. Jadi ada di Sabu NTT gitu ya, itu kemudian ada seorang warga negara, ya dia sebenarnya adalah orang Indonesia yang kemudian mendapatkan kewarganegaraan di Amerika sana, warga negara asing, lalu kemudian pulang kampung tuh, katanya mau kepengen mengabdi di daerah, mendaftar masuk pilkada gitu ya, lalu lolos gitu ya sebagai kandidat, hasil pilkada ternyata di 9 Desember menetapkan beliau menjadi terpilih. Jadi saya kira ini, saya ngeri-ngerinya ini adalah bukan karena yang bersangkutan saja gitu ya, kalau mungkin hari ini itu ada kandidatnya adalah orang Indonesia, lahir di Indonesia, tapi kemudian mendapatkan kewarganegaraan di luar sana, kembali jadi pilkada. Yang khawatirnya gini, pilkada 2024 jangan-jangan bukan lagi warga negara Indonesia yang mendapatkan kewarganegaraan, tapi warga negara asing gitu ya, yang maju menjadi kandidat, habislah kita. Apalagi kalau kandidatnya itu adalah artis-artis Korea. Saya sendiri mungkin kalau maju bisa menang mutlak itu. Saya berdiskusi sama teman-teman bahwa saya kalau maju pilkada, mungkin anak saya sendiri tidak akan pilih saya. Karena dia jembem banget yang namanya film Korea gitu. Kalau dia hafal banget, misalnya ada Jeno, ada EU, apa semua kan nggak hafal gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan diskusi seperti apa kasus yang ada di Sabu sana, karena ternyata satu partai pengusung ini dengan keputusan MK gitu ya, keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menerima gugatan pemohon dalam artian bahwa keputusan KPU dibatalkan gitu ya. Nah ini yang kita akan lihat. Itu sekedar pengantar, kita dengar ahlinya langsung. Kira-kira gimana lihat secara umum dulu pilkada kita sekarang ini gitu. Terima kasih Pak Samsudin Alamsah, senior guru saya. Terbalik beliau menyampaikan pengantar tadi. Saya melihat kasus ini tentu saja sebagaimana yang lain, Pak Sam sudah mengatakan menarik
sekaligus mengkhawatirkan di Saburai Jua itu kenapa kemudian warga negara asing bisa menjadi calon lalu kemudian terpilih menjadi kepala daerah. Konteksnya memang harus kita sadari ini pasti ada kelemahan dari penyelenggara. Itu sebabnya kemudian orang yang memiliki status warga negara asing bisa lolos. Selain itu juga ada kelemahan dari partai pengusung. Kenapa mengusung kader yang kemudian adalah warga negara asing? Kelemahan ketiga adalah negara. Negara kok tidak mengingatkan penyelenggara dan partai bahwa kadernya adalah warga negara asing. Warga negara asing di sini, Pak Sam, adalah warga negara asing yang mendapatkan status kewarganegaraannya dari negara lain karena diurus sendiri. Nah, jadi ada atas permintaan sendiri. Nah, kenapa? Sebab kalau dia memiliki double kewarganegaraan karena pemberian dari negara asing sebagai bentuk penghormatan khusus kepada warga negara kita, itu tidak masalah. Pak Habibie punya warga negara khusus di Jerman. Ya. Pak Prabowo juga punya kewarganegaraan khusus di kerajaan tempat Yordania, ya. Jordania. Benar sekali. Nah, mereka kan boleh jadi presiden satu, jadi calon presiden satu. Kenapa? Karena mereka tidak minta status itu. Mereka diberikan. Nah, jadi kan syaratnya adalah berkewarganegaraan Indonesia yang tidak pernah mengurus atas permintaan sendiri status itu. Jadi ini pasti dia bekerja. Nah, berdasarkan undang-undang kewarganegaraan, tindakan dia bekerja mengurus status kewarganegaraan di warga negara asing itu menyebabkan hapuslah status warga Indonesianya. Karena Indonesia dalam undang-undang kewarganegaraan tidak mengenal double kewarganegaraan sampai anak yang karena perkawinan tertentu memiliki status kewarganegaraan asing karena status itu sampai usia 19. Ya. Kalau anak-anak boleh punya double kewarganegaraan, cuman di usia 19 dia harus menentukan dia ikut warga negara Indonesia atau negara lain. Nah, ini kan sudah dewasa, sudah jadi calon, yang kemudian otomatis kalau dia melakukan kepengurusan dan sudah menjadi warga negara Amerika, ya tidak boleh lagi menjadi warga negara Indonesia, dan kemudian ya tidak bisa menjadi kepala daerah karena statusnya kan warga negara Indonesia syaratnya. Nah, yang saya heran itu kok bisa kecolongannya separah itu. Ya. Kan kalau kemudian kan ada paspor itu interlink ya. Begitu dia sudah punya paspor asing, mestinya bisa diketahui dia menggunakan paspor asing itu. Dan aneh itu tidak terdeteksi dengan alat kita. Dan yang malah mengingatkan bahwa ini warga negara asing adalah coba pertanyaan kita tiba-tiba nakal warga negara ini. Jangan-jangan selama ini sudah banyak kepala daerah itu warga negara asing. Untung ini Amerika nyeletuk, kurang lebih kan gitu ya, kasih tahu ini warga negara asing. Ini jadi problematika luar biasa, sementara pekerjaan lain di tengah pilkada belum tuntas. Sebagaimana disinggung oleh Pak Sam tadi. Masih ada politik uang yang marak, masih kemudian ada intervensi, ada tekanan kepada PNS-kah, kepada ASN-kah, kepada pemilih-kah, dari pihak-pihak yang berkompetisi, bertarung di dalam pilkada. Jadi saya melihat pekerjaan penyelenggara menjadi bertambah, besok harus diawasi betul calon-calon itu, harus kerjasama dengan imigrasi untuk memastikan apakah dia betul-betul warga negara Indonesia atau bukannya. Ini soal tingkat kepatuhan warga negara ini memang rendah, apalagi calon, Pak Sam. Harusnya kan memang dia ketika mencalonkan kasih tahu kepada partainya, kepada penyelenggara. Saya punya 2 paspor nih, ya.
Boleh nggak? Nah, kalau dia tahu kan dia bisa mundur. Artinya dia secara sadar tahu bahwa dia tidak boleh, sehingga kemudian tidak memberitahu. Cerita-cerita itu kan proses rekrutmennya itu kan panjang banget tahapannya kan. Masa nggak pernah nyelutup bahwa saya ini dari Amerika loh gitu ya. Iya, iya, makanya saya merasakan ada unsur kesengajaan, apakah baik oleh kader yang mencalonkan atau oleh partai sendiri. Dan itu memang harus diselidiki sangat baik ya, untuk memastikan ini bukan kesengajaan. Ini memang kealpaan yang kemudian tidak berlanjut ke hal yang lain, misalnya pidana pemilu ya. Saya melihatnya begitu ya, soal tingkat kepatuhan. Bahkan calon itu kalau Pak Sam perhatikan waktu pandemi kemarin, kan peraturan KPU-nya bilang mereka tidak boleh mendaftarkan diri langsung ya, Ya. Ke KPU. Tapi faktanya seluruh calon kepala daerah yang maju untuk pilkada Desember yang lalu itu tidak mematuhi aturan. Mereka datang ke KPU mendaftarkan diri, membawa para pendukungnya ratusan ya, bahkan mungkin ribuan ya, untuk mendaftar di tengah pandemi, padahal aturannya dilarang. KPU kemudian tidak mengusir sebagaimana ketentuan, tidak boleh Anda datang. Yang boleh datang itu hanya ketua partai pendukung untuk mendaftarkan. Berapa banyak oleh calon kepala daerah yang rela mengorbankan para pemilihnya, para pendukungnya untuk daftar di tengah pandemi keamanannya. Jadi saya tidak heran kalau ada calon kepala daerah yang juga mengorbankan suara para pemilih yang memilihnya, padahal statusnya adalah warga negara asing. Jadi bayangkan berapa terbuangnya suara itu dan berapa terbuangnya ongkos demokrasi, dan tidak ada tindakan hukum lain terhadap calon yang seperti ini. Ya, ada yang unik di soal partai. Pertama, partai ini partai penguasa, begitu ya, yang Menteri Hukum dan HAM-nya juga dari partai yang sama. Sementara Dirjen Imigrasi berada di kementerian yang sama, begitu ya. Harusnya data kader yang berpotensi mencurigakan warga negara asing itu mereka ketahui. Nah, ini kan saya melihat ya ada dugaan bahwa ini status sudah menjadi desas-desus di Saburai Jua sebelum kemudian perkara ini dinaikkan. Sehingga kalau dia mengetahui desas-desus itu harusnya sudah ada semacam upaya mengetahui, mencari tahu begitu ya. Nah, kalau memang tidak diketahui sedari awal atau ada 1-2 orang yang tahu tapi tidak memberitahu, inilah yang kemudian harus dilakukan proses penyelidikan, karena bisa saja ini kan dikaitkan dengan pidana pemilu ya, yang menyebabkan sederhananya berapa banyak orang akan kehilangan hak suara. Hilang hak suaranya sudah terjadi ya, gitu ya. Dia sudah memilih dan malah memenangkan calon, dan ternyata calon tidak sengaja mengkamuflasekan statusnya. Dan itu tentu saja bukan tidak mungkin berkaitan dengan peran partai politik, dan kemudian menyebabkan banyak kemudian orang terluka karena sudah milih kan gitu. Hanya saja memang saya melihat putusan mahkamah juga untuk kasus ini dahsyat betul ya, untuk mungkin ini bentuk hukuman dari mahkamah kepada penyelenggara yang main-main ya, sehingga hanya diberi waktu pendek untuk kemudian menyelesaikan PSU sesegera mungkin tanpa melibatkan calon yang bermasalah. Jadi waktu itu sangat pendek menurut saya, 60 hari ya kalau tidak salah itu, yang kemudian harus mengurus segala macamnya dan memastikan ini terselenggara. Bagi saya juga penyelenggara harus quote and quote harus diperiksa juga. Nah, ini centilnya DKPP kan begitu. Ya. Orang sedang sibuk 60 hari nanti malah diperiksa etiknya ya. Jadi tidak selesai. Tapi setelah ini harus ada penyelidikan yang mendalam,
kenapa seorang warga Amerika bisa terpilih menjadi kepala daerah. Penyelidikan itu ke penyelenggara saja atau termasuk ke partai politik nih? Sebagai bagian dari aktor. Mestinya kalau ada dugaan partai politik sengaja membiarkan itu harus diselidik juga partainya. Hanya kelemahan kita di undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu itu tidak banyak sanksi yang kemudian bisa menjerahkan partai, Pak Sam. Misalnya kalau terbukti partai terlibat dalam upaya kamuflase status kewarganegaraan ini, mereka dihukum misalnya dua periode pemilu di Saburai juga tidak boleh mencalonkan. Itu akan lebih efektif ya dibandingkan ke sanksi pidana kepada kader ya, kader partai yang belum tentu juga betul-betul mengerti situasi, karena yang memilih calon kan partai di pusat sebenarnya. Kalau pembubaran partai politik bagi saya tidak masuk akal, karena pembubaran partai politik itu pasti usulan presiden dan terlalu jauh ya untuk satu kesalahan lalu dibubarkan. Tapi yang paling tepat memang sanksi administrasi yang menjerahkan, yaitu misalnya 2 periode pilkada di Saburai Jua tidak diperkenankan. Kalau mahkamah kemarin progresif, salah satu hukumannya mestinya begitu ya. Jadi partai juga tidak sembarangan milih orang hanya karena uangnya banyak, karena potensi menangnya besar, lalu kemudian dengan mudah mencalonkan tanpa kemudian ada background checking ya. Jadi itu dimungkinkan ya ada sanksi tambahan di situ sebenarnya. Makanya saya bilang dengan kalimat kalau mahkamah progresif ya, karena itu akan berpengaruh, kan menjadi undang-undang tersendiri dia, putusan itu mengikatkan final and binding. Tapi di undang-undang kita kan tidak terjadi yang seperti itu, dan apalagi partainya partai penguasa ya sentra Gakumdu nggak akan sejauh itu ya untuk. Saya sempat berpikir dari pembelajaran ini, apa dimungkinkan ya undang-undang di pilkada itu juga menyebut sama dengan di undang-undang dasar soal capres gitu ya, menyebut bahwa calon itu adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah mendapatkan kewarganegaraan, supaya lebih tegas itu, supaya tidak ada tafsir lagi macam-macam situ. Bisa saja pakai terminologi yang sama, tetapi logikanya kalau pakai undang-undang kewarganegaraan sudah tuntas sih sebenarnya Pak Sam. Ya begitu dia menerima status warga negara asing, dia akan otomatis tidak warga negara Indonesia lagi. Syaratnya kan warga negara Indonesia. Kecuali ya dia mendapatkannya itu karena perlakuan khusus itu ya. Ada misalnya kayak Pak Habibie itu kan dia dapat kunci sebuah daerah ya, kunci yang merupakan penghargaan kepada warga yang dianggap berdedikasi. Jadi kalau Pak Habibie datang itu dilayani khusus, istimewa beliau kayak. Tapi yang seperti itu ya tidak apa-apa. Tiba-tiba Pak Sam karena mungkin membantu penegakan hak azazi warga negara Filipina gitu ya. Lalu orang Filipina menghargai itu dan memberikan status warga negara kehormatan. Yang seperti itu tidak menghalangi, karena itu bukan permintaan penghargaan gitu ya. Terakhir satu lagi nih, ini kan ternyata setelah hari Kamis kemarin putusan MK dibacakan gitu ya, permohonan dari pemohon itu diterima, itu kan bereaksi tuh para partai pengusung gitu kan. Salah satunya kan PDIP Perjuangan, kalau kita baca di media itu bahkan ada niat untuk melakukan upaya hukum lain untuk terhadap putusan itu memungkinkan lah ya bisa saya baca-baca belum dapat referensinya gitu. Jadi karena putusan MK itu final and binding, tidak ada upaya hukum lain setelah itu, ya pasti tidak bisa. Tapi di dalam politik Indonesia itu kan selalu ada hal yang aneh-aneh yang kemudian dipaksakan. Aturannya sudah jelas. Menurut saya tidak layak ya PDIP atau partai lain yang jelas-jelas sudah mengetahui ada problematika serius di kadernya, lalu mencoba mempertahankan kepentingan kader itu dengan berbagai alasan, sehingga menambah polemik menjadi lebih panjang. Ini harusnya jadi bahan refleksi oleh partai ya, bahwa mereka bermasalah. Kalau saya jadi ketua partainya, yang tidak akan mungkin terjadi ya, saya akan berhentikan itu kader-kader kepengurusan yang ada di Saburai Jua. Kenapa begitu lalai? Kecuali sampai keterlibatan partai di pusat ya.
Ya. Sehingga Ya, partai karena pusat rekomendasi pusat kan? iya, rekomendasi pusat. Kan begini, selalu saja daerah kan mencoba memberikan calon kan begitu ya. Ya. Lalu pusat ya kita tahu lah ya, partai di pusat itu selalu punya ruang untuk mentransaksikan proses pencalonan. Dalam artian mereka yang ujungnya akan memilih karena alasan-alasan tertentu. Dan itu tidak baik juga bagi partai pusat. Jangan-jangan begini, upaya untuk melakukan langkah hukum ini adalah langkah untuk menutup malu. Ya. Jadi sudah malu, kenapa ini partai tidak profesional, kader di daerah yang tidak serius, malu karena ada status warga negara asing di kader partai nasionalis, kan gitu ya. Lalu ditempuh langkah-langkah yang sebenarnya tidak diperlukan dan tidak bisa. Nah, tidak bisa ya karena MK itu final begitu. Masa dilawan lagi dengan putusan lain? Gitu. Ini kan sama melawan putusan Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri, nggak bisa gitu. Yurisdiksinya berbeda. Ini bukan wilayah kewenangan pengadilan lain, ini wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mungkin karena itu ya, istilah politis itu kan yang penting bola itu jangan mati di tangan kita lah gitu ya. Harus dilempar ke tempat lain gitu ya. Soal nanti bisa gugatan itu ditolak itu lain soal gitu ya. Tapi memperlihatkan kesungguh-sungguhan gitu. Makasih udah Ferry diskusi kita untuk sesi ini.